Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Rudi Mariati selaku fasilitator dari calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purworejo, kepada Bapak Kariman SPD selaku pengajar praktik dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Purworejo yang saya hormati. Baik, pada siang hari ini saya akan melakukan tahap pertama pra-observasi, yaitu untuk tugas dari CGP Angkatan 6 di LMS, yaitu coaching supervisi akademik di modul 2.3. Baik, di samping saya di sini sudah ada Bapak Hanif Arif Setiadi selaku guru agama pendidikan agama Islam di SD Negeri Kemiri Kidul. Selamat siang Bapak Hanif. Selamat siang Bu. Iya. Pada siang hari ini saya dan Pak Hanif nantinya akan melakukan coaching supervisi akademik ya. Apakah Pak Hanif sudah siap? Insya Allah. Iya. Nah, coaching supervisi akademik di modul 2.2 untuk tugas saya di LMS guru penggerak, calon guru penggerak, saya mohon izin untuk mewawancarai tahap 1 pra-observasi. Nah, pra-observasi ini bertujuan nantinya untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya Pak Hanif mengajar, kemudian bisa kompetensinya Pak Hanif itu di kelas untuk memperbaiki pembelajaran yang ada di kelas. Ya, seperti itu. Kemudian saya lakukan untuk kegiatan ini tuh agar Pak Hanif itu melakukan persiapan sebelum pembelajaran di kelas, yaitu namanya pra-observasi. Nah, pra-observasi ini sebelum pembelajarannya, maka terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas, sebelumnya saya akan melakukan wawancara dengan Pak Hanif. Nah, terkait dengan pembelajarannya yang akan dilakukan Pak Hanif besok, saya ingin bertanya untuk yang pertama ya Pak Hanif ya. Nah, apa yang nanti akan Pak Hanif harapkan setelah pertemuan dari percakapan pra-observasi ini? Ya, harapan saya adanya kegiatan pra-observasi ini dalam saya melakukan pembelajaran kepada anak, memberikan materi pembelajaran, harapannya bisa meningkatkan dan mengembangkan metode pembelajaran yang selama ini saya sudah ajarkan kepada anak. Mudah-mudahan metode pembelajaran pra-observasi ini selanjutnya bisa sesuai dan mudah diterapkan dan ramah kepada peserta didik. Ya. Nah, terima kasih baik Pak Hanif. Untuk pertemuan ini Pak Hanif sudah ada tindak lanjut, ibaratnya apa yang diharapkan sudah Pak Hanif katakan tadi. Semoga nantinya saya juga bisa membantu dan berbagi dalam pra-observasi ini, dan nantinya semoga pembelajarannya di kelas itu dapat berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian tadi saya mendengar Pak Hanif, pembelajaran yang bisa ramah terhadap anak itu yang bagaimana pembelajaran yang Pak Hanif harapkan di kelas itu? Pembelajaran jarak adalah pembelajaran yang humanis, yang familiar kepada anak dan menghindari semaksimal mungkin hukuman atau kekerasan kepada anak ketika anak itu melanggar kesepakatan dalam pembelajaran kita. Nah, baik, terima kasih Pak Hanif. Tadi Pak Hanif bilang humanisme ya, yaitu saling memanusiakan manusia. Nah, kemudian supaya di pembelajaran kelas tidak melanggar kesepakatan kelas.
kesepakatan kelas yang bagaimana yang Pak Hanif harapkan nantinya di pembelajaran yang akan Pak Hanif lakukan? Kesepakatan kelas kepada anak biasanya saya memberikan poin-poin ketika anak itu mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dengan saya. Biasanya kesepakatan yang saya ambil kepada anak dan itu disetujui oleh semua anak, itu biasanya ketika pembelajaran berlangsung, peserta didik dalam kondisi tenang dan fokus dalam mengikuti rangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Berarti Pak Hanif menginginkan peserta didik itu dalam pembelajaran itu belajar dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan apa yang nanti akan Pak Hanif sampaikan dalam materinya. Kemudian terkait dengan materi dan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nantinya yang akan Pak Hanif lakukan dengan peserta didik, itu dari setelah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Pak Hanif buat, nah kemudian kan Pak Hanif melakukan pembelajaran Nah terkait materi tadi, yang ingin saya tanyakan, kalau boleh tahu besok Pak Hanif itu ingin melakukan pembelajaran di kelas itu materinya apa, tentang apa? Kebetulan sesuai jadwal yang ada, besok saya akan mengisi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5. Dan untuk besok insya Allah akan saya berikan materi pembelajaran bab 4 atau pelajaran 9 dengan tema atau judul Indahnya Bulan Ramadan. Indahnya bulan Ramadan. Iya, berarti sebentar lagi terkait dengan bulan Ramadan juga materinya tentang indahnya bulan Ramadan. Nah, terkait dengan materi yang akan Pak Hanif sampaikan di dalam kelas tersebut, yang ingin saya tanyakan kembali, apa tujuan dari pembelajaran nantinya dari Pak Hanif? Ya, tujuan dari pembelajaran indahnya bulan Ramadan itu untuk peserta didik itu apa? Tujuannya adalah yang pertama, saya mengharap agar peserta didik ketika mempelajari materi bab 4 yaitu tentang indahnya bulan Ramadan, peserta didik diharapkan mampu mengamalkan rukun Islam yang keempat, yaitu mengamalkan atau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu harapan yang pertama. Yang kedua, harapannya ketika peserta didik mempelajari pembelajaran tersebut, materi tersebut, yaitu yang kedua adalah peserta didik diharapkan mengetahui definisi pengertian bulan Ramadan itu sendiri. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengetahui hikmah atau manfaat diwajibkannya puasa Ramadan. Dan yang keempat, harapannya peserta didik mampu mengidentifikasi amalan-amalan apa saja yang baik dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Seperti puasa Ramadan itu sendiri, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, iktikaf, dan sedekah yang sangat baik dilakukan atau diamalkan pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan semua amal perbuatan kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya berkali-kali. Amin. Ya. Bagus sekali ya Pak Hanif. Pak Hanif sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dari Pak Hanif yang akan Pak Hanif lakukan, yaitu tentang indahnya bulan Ramadan. Ya.
dari tujuan tersebut sudah lengkap sekali ya Pak Hanif, ada mengamalkan rukun Islam yang keempat yaitu puasa, kemudian juga definisi ya Pak Hanif, pengertian definisi indahnya bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah siswa peserta didik itu harus mengetahui tentang indahnya bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, siswa mampu mengamalkan amalan-amalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan kembali Pak Hanif, Pak Hanif sudah mempersiapkan pembelajaran yang dilakukan tersebut. Nah, terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan indahnya bulan Ramadan, apa yang sudah Pak Hanif siapkan atau apa yang akan Pak Hanif siapkan dalam metode pembelajaran di kelas nantinya? Itu. Yang pertama, untuk persiapan kegiatan besok, yang pertama tentu menyiapkan materi ajar yang berupa LKS, lembar kerja siswa, sebagai acuan atau panduan dalam menyampaikan materi kepada anak. Dan yang kedua, tentunya Al-Quran sebagai sumber dari semua ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu keagamaan. Karena di dalam Al-Quran terdapat dalil-dalil tentang diwajibkannya puasa Ramadan. Dan yang ketiga, akan saya buat kerja kelompok, akan saya bagi per kelompok untuk mendiskusikan itu dan mengklasifikasikan mana apa saja yang baik atau amalan-amalan apa saja yang baik dilakukan di bulan Ramadan. Itu. Baik Pak Hanif, terima kasih. Tadi saya mendengar Pak Hanif itu akan mengklasifikasikan, kemudian termasuk memetakan anak atau peserta didik dalam pembelajaran yang akan Pak Hanif lakukan dengan bekerja kelompok nih. Terus kemudian membawa LKS dan juga membawa media Al-Quran yang di dalamnya berisi hadis-hadis, dalil dan ya seperti itu. Nah, terkait dengan apa yang sudah Pak Hanif sampaikan, saya ingin bertanya kembali Pak Hanif. Nah, anak atau peserta didik itu kan berbeda-beda nih. Tidak ada, maksudnya itu anak satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Bagaimana Pak Hanif itu memetakan nantinya anak yang ini bisa mengerti pembacaan Arab atau membedakannya itu bagaimana dalam bekerja kelompok di kelas itu? Menyikapi latar belakang kemampuan anak yang majemuk, yang bermacam-macam. Untuk itu ketika saya membagi kerja kelompok itu, anak itu saya campur, saya padukan antara yang sudah mahir dalam membaca tulis Al-Quran dan yang belum mahir. Jadi mereka nanti akan saling asah, saling asih, saling asuh, saling bertukar pikiran dan saling membantu kepada rekan mereka sendiri satu sama lain. Baik dari segi bacaan Al-Qurannya maupun dari segi materi yang besok diajarkan pada saat pembelajaran berlangsung sesuai tema, yaitu indahnya bulan Ramadan. Materi yang Pak Hanif sampaikan itu untuk tindak lanjutnya itu gambarannya bagaimana dalam misal bekerja kelompok itu? Misal apakah Pak Hanif juga akan, kan tadi Pak Hanif mengatakan akan tidak membedakan nih
antara satu dengan yang lainnya menjadi campur gitu, maksudnya dalam arti mungkin ada anak yang tingkat kemampuannya sudah bisa kolaborasinya seperti itu. Nah itu materi gambarannya itu di kelas itu bagaimana nanti? Ya sesuai tema kan ini membahas tentang indahnya bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itu kan banyak amalan-amalan yang baik, yang sangat baik dilakukan di bulan Ramadan, yaitu diantaranya ada puasa Ramadan, ada sholat tarawih, ada tadarus Al-Quran, iktikaf, dan sedekah. Nah, nanti anak itu akan saya bagi untuk mendiskusikan kepada kelompoknya masing-masing salah satu dari amalan-amalan yang baik dilaksanakan di bulan Ramadan. Misal kelompok satu nanti mendiskusikan tentang puasa Ramadan, kelompok dua mendiskusikan tentang sholat tarawih, yang kelompok tiga tadarus Al-Quran dan seterusnya. Seperti itu nih Pak Hanim. Baik, terima kasih. Sangat bagus sekali nih Pak Hanim, sudah memetakan sebelumnya untuk kerja kelompok atas pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, kemudian saya ingin bertanya kembali Pak Hanif, area apa yang hendak ingin dicapai Pak Hanif dalam pembelajaran yang akan dilakukan Pak Hanif nantinya? Capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran ya, yang pertama itu kepada peserta didik itu sendiri, yang kedua kepada ruang lingkup peserta didik yang ada di sekitarnya, yaitu misalnya di lingkungan sekolahnya, atau nanti harapannya ketika di rumah mereka bisa mengamalkan, mempraktekkan, dan berbagi pengetahuan dengan teman sebayanya atau keluarga yang ada di rumah. Terima kasih Pak Hanif. Berarti yang akan dicapai itu mengamalkan ya, seperti itu. Pembiasaan sejak dini. Ya. Kemudian Pak Hanif, dari pembelajaran yang akan Pak Hanif sampaikan nantinya di observasi tahap selanjutnya, nah itu apa yang akan strategi yang akan Pak Hanif itu dipersiapkan? Strategi yang Pak Hanif siapkan itu? Ya, strateginya yang pertama ya saya akan tetap terus belajar terus. Meskipun saya sekarang sudah tidak sekolah lagi dan menjadi guru, tetap saya belajar. Karena yang namanya belajar itu tidak mengenal usia dan tidak mengenal masa. Terus sepanjang hayat kita harus tetap belajar. Itu sebagai penunjang kita dalam memberikan materi pembelajaran kepada anak. Dan yang kedua, strateginya yaitu menciptakan suasana yang kondusif di dalam kelas dan menciptakan ketenangan dan kenyamanan kepada anak untuk agar supaya anak itu antusias mengikuti pembelajaran, terutama pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu sendiri. Baik ya, ada lagi? Sudah, berarti ya menciptakan suasana atau kondisi yang ada di kelas itu menjadi suasana yang nyaman. Kemudian tadi yang pertama merefleksikan diri sebagai guru, seorang pengajar itu supaya untuk memperbaiki lebih dan lebih lagi dari yang kemarin ya Pak, nanti pembelajaran yang kemarin itu direfleksikan apa yang akan diperbaiki gitu. Merefleksikan diri. Kemudian yang kedua tadi yaitu menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman di kelas itu. Nah, suasana kondusif dan nyaman di kelas itu yang bagaimana Pak Anu? Yang Pak Hanif harapkan di kelas itu? Ya, yang jelas anak itu ketika mengikuti pembelajaran itu fokus, tidak berbicara sendiri dan tidak bergurau saat pembelajaran berlangsung. Berarti kembali lagi ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang tadi di awal Pak Hanif sudah sampaikan ya. Yang Pak Hanif harapkan ya tadi intinya anak atau peserta didik itu belajar
sum-sum. Ya, semoga nanti keyakinan kelasnya dapat disepakati, dan terima kasih Pak Hanif atas percakapan coaching supervisi akademik pada pra-observasi tahap pertama ini, sudah membantu saya dalam pembelajaran di LMS di calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purworejo. Baik, terima kasih kepada Pak Hanif ya. Baik, kepada fasilitator Ibu Rudi Mariati dan pengajar praktek saya Bapak Kariman SPD, kami telah melakukan coaching supervisi akademik di tahap pertama pra-observasi. Baik, untuk siang hari ini saya tutup. Apabila ada kesalahan dari kami berdua, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya